Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sriana SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan 1, izinkan kami, kelompok 9 yang beranggotakan saya, Cindy Juniarsi, Nicholas Ruben, Natasha Anindita Putri, Dini Agustina, dan Siti Fadira Arumaisyah, untuk mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu proposal bisnis tote bag Binar Jingga. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil usaha. Binar Jingga memiliki makna yaitu cahaya yang berwarna orange. Kami berharap dengan nama tersebut, produk kami dapat memberikan rasa tenang dan bahagia, sama seperti melihat cahaya jingga di ufuk timur langit. Selain itu, jingga juga bermakna kuat, yang mana kita tahu sebagai wirausaha harus memiliki kekuatan baik itu dari segi produk maupun mental kita. Selain itu, kita juga harus kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam menjual produk. Selanjutnya di sini ada foto produk kita. Nama produk kita adalah Binar Jingga. Jenis produk yang dijual adalah tekstil. Target pemasarannya kita adalah anak muda kisaran umur 13 sampai 35 tahun. Pemasaran via Shopee, Lazada, Tokopedia, Instagram, TikTok Shop, dan media sosial lainnya. Harga satuannya yaitu Rp30.000. Selanjutnya, tujuan kegiatan usaha Binar Jingga yang pertama menciptakan produk inovasi untuk mengurangi sampah plastik, yang kedua memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan yang ketiga mempromosikan tote bag menjadi tren baru di kalangan anak muda saat ini. Selanjutnya ada visi dan misi usaha kita, yaitu visinya menjadi produsen tote bag yang stylish, terbaik, dan multifungsi terbaik yang mampu berkembang, berinovasi, dan ramah lingkungan. Dan misinya yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen serta mengurangi limbah plastik, kedua menyediakan produk yang berkualitas kepada pelanggan, ketiga menyediakan produk yang inovatif, stylish, dan harga terjangkau. Strategi pemasaran. Di era teknologi digital yang sedang berkembang pesat ini dapat dimanfaatkan oleh para wirausaha untuk memasarkan produknya secara digital. Hal tersebut dilakukan karena sosial media banyak digunakan dan mengalami peningkatan penggunaan secara signifikan pada tiap tahunnya. Maka dari itu untuk dijadikan sebagai media atau wadah promosi dan pemasaran produk tote bag yang ramah lingkungan dapat dilakukan pada berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Selain itu di marketplace, contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, keunggulan tote bag, mengembangkan kreativitas dengan mendesain tote bag sesuai dengan permintaan konsumen serta mengurangi limbah. Yang kedua, desain tote bag yang kekinian dan dapat diubah menjadi pocket. Kelemahannya, banyaknya kompetitor yang menjual produk yang sama atau sejenis. Peluang usahanya dengan media sosial pada penjualan produk menumbuhkan minat konsumen sehingga pembelian produk dapat meningkat. Dan yang kedua, menjadikan tote bag sebagai salah satu fashion sehari-hari. Ancamannya, tote bag ini diproduksi secara homemade sehingga menjadikan produk tersebut terbatas jumlahnya. Lalu yang selanjutnya ini ada analisis produk mempengaruhi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah yang meliputi, pertama ada penemuan ide, di mana yaitu untuk menghasilkan sebuah proyek yang layak dijual dan juga menguntungkan. Maka diperlukan riset atau penelitian yang mendalam dan dukungan sumber daya yang memadai. Maka dari itu, tote bag Binar Jingga ini sudah meriset dan melakukan penelitian yang mendalam untuk memulai ide bisnis yang kami temukan. Lalu yang kedua ada tahap penelitian, yaitu di mana setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode ilmiah. Lalu yang ketiga ini ada tahap evaluasi, yaitu membandingkan sesuatu dengan
sesuatu dengan satu atau lebih standar yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Ada 3 macam evaluasi. Yang pertama itu adalah mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Yang kedua, untuk mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, yaitu tote bag Binar Jingga. Kami membutuhkan tempat yang memadai untuk tempat penyimpanan produk kami. Yang ketiga itu ada mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Lalu ada tahap pengurutan usulan yang layak, yaitu di mana kami memilih usulan rencana bisnis yang akan dijalankan dengan cara memilihnya berfokus terhadap kriteria penilaian atas produk tote bag Binar Jingga yang akan dibuat dengan dipilihnya skor yang tinggi. Lalu ada tahap rencana pelaksanaan, yaitu kami menyusun suatu rencana kerja mengenai pengaplikasian atas rencana bisnis yang akan dibangun, mulai dari dana yang tersedia dan juga ketersediaan sumber daya lain dan kesiapan kita. Lalu yang terakhir ada tahap pelaksanaan, di mana kami siap menjalankan operasi bisnis dengan rutin sehingga dapat memperoleh laba, melakukan evaluasi bisnis, pemasaran, keuangan, produksi, dan juga operasi. Selanjutnya yaitu aspek studi kelayakan bisnis. Terdapat 5 faktor pada aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum yaitu aspek yang menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti izin lokasi tempat usaha, kami melaporkan kepada RT atau RW setempat, lalu membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial yaitu pendirian tote bag Binar Jingga ini akan memberikan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya rencana pendirian bisnis tote bag Binar Jingga ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian usaha bisnis ini. Aspek ekonominya yaitu pendirian bisnis tote bag Binar Jingga akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi mahasiswa yang bergabung untuk mendirikan bisnis ini. Hal ini akan dilihat dari peningkatan penghasilan tenaga kerja, yang mana peningkatan ini akibat dari ketertarikan yang besar konsumen kepada produk tote bag yang kami jual. Dan aspek budayanya yaitu pendirian usaha tote bag ini akan menjawab bagaimana dampak keberadaan suatu bisnis terhadap adat istiadat di wilayah setempat. Yang ketiga yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek memasarkan produk Binar Jingga, maka kami telah menentukan tujuan pasar mana yang akan kami pakai, yaitu dengan pemilihan dan perencanaan produk. Segmentasi yaitu berdasarkan wilayah pemasaran, sikap, dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk tote bag Binar Jingga. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada aspek teknis dan teknologi. Pemilihan dan perencanaan produk, yaitu untuk menghasilkan tote bag yang berkualitas tinggi, kami akan memilih produsen penghasil tas yang memiliki kualitas yang bagus, dan kami akan mengecek tempat percetakan bahan atau sablon yang memiliki kualitas yang bermutu, sehingga tidak gampang pudar atau rusak. Dan yang terakhir yaitu aspek manajemen dan keuangan. Aspek manajemen dibagi menjadi 2, ada perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan. Untuk perencanaannya antara lain perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk tote bag kami dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, hingga internasional. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Dibentuk suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari 2 divisi, yaitu divisi produksi dan divisi pemasaran. Dan aspek keuangannya yaitu terkait dengan besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun bisnis, serta sudah merencanakan dan mengalokasikan dana agar usaha dapat berjalan secara optimal. Modal yang diperlukan untuk membiayai tote bag Binar Jingga, biaya satuan tote bag polos yaitu seharga Rp5.000 dan sablon seharga Rp20.000, sehingga totalnya yaitu Rp25.000 per pieces. Setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok kami mengenai proposal bisnis tote bag Binar Jingga, kesimpulannya ialah tote bag merupakan salah satu tas ramah lingkungan yang sangat membantu mengurangi sampah plastik di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada saat ini, tote bag memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Dengan terciptanya tas ramah lingkungan ini, diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan tote bag ini dengan tujuan selain untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, juga dapat membantu membuat tote bag menjadi tas trendy
dan stylish untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.